Yo guys, selamat datang di channel paling absurd, paling ngakak, dan paling bikin kamu pencet klakson terus. Inilah dia, channel Om Telolet Om. Di sini tempatnya para sopir busit gila yang doyan ngebut, nyalip tanpa dosa, dan tentu saja ngasih telolet setiap saat. Kalau kamu suka nonton bus terbang, nyangkut di jembatan, atau nyelonong ke laut tanpa rem, selamat! Kamu udah nyasar ke tempat yang bener. Setiap minggu, kita bakal kasih kamu hiburan super absurd. Dari Modbus paling nyentrik, jalan-jalan ke kota aneh, sampai misi antar penumpang yang malah jadi misi nyasar ke dunia lain. Jangan lupa, siapin kopi, pasang headset, dan siapkan jari buat spam komen. Om Telolet Om. Like video ini biar sopirnya nggak ngantuk. Subscribe biar busnya nggak nyasar ke laut. Dan komen telolet biar rame kayak terminal. Jadi begini, dulur-dulur, pada suatu hari yang mendung di tahun 1971, di saat sinyal HP belum ada dan Google Maps masih jadi wacana Tuhan, lahirlah sebuah legenda jalanan ibu kota, namanya Kopaja. Bukan nama buah, bukan juga jenis kue kering, tapi singkatan dari Koperasi Angkutan Jakarta. Sebuah perkumpulan sopir-sopir yang bersatu demi satu tujuan mulia. Ngangkut warga Jakarta dari terminal ke terminal, dari macet ke macet, tanpa asi tapi full drama. Kopaja itu bukan bos biasa, bro. Dia punya skill drifting di tikungan, ngegas pakai hati, dan nyalip pakai doa. Suaranya nggak usah ditanya, kalau lewat tuh kaca jendela rumah bisa getar. Warna khasnya hijau putih, kayak sayur lodeh, tapi versi ngebut. Interiornya minimalis, seringkali tempat duduk bonus pegel-pegel, dan kadang ada bonus live music dari Abang Kenek yang nyanyi lagu Rhoma Irama, versi vals. Di masa jayanya, Kopaja adalah Lamborghini-nya rakyat jelata. Mau ke kantor? Naik Kopaja. Mau ke pasar? Kopaja lagi. Mau galau habis diputusin? Duduk deket jendela Kopaja, nyari angin sambil liatin langit. Priceless. Tapi seiring waktu, teknologi berkembang, muncul Transjakarta, MRT, dan aplikasi ojol. Kopaja mulai pensiun pelan-pelan. Tapi jangan salah, di hati para warga Jakarta dan para player busit, Kopaja tetap raja jalanan yang tak pernah turun tahta. Maka dari itu, mari kita hidupkan kembali semangat kopling dan gas rem tangan Kopaja lewat simulator absurd ini. Let's go! Sejarah lengkap Kopaja, sang legenda jalanan Jakarta. Awal berdiri Kopaja adalah singkatan dari Koperasi Angkutan Jakarta. Organisasi ini didirikan pada tahun 1971 sebagai bentuk kerjasama antara pengemudi angkutan umum di Jakarta yang ingin punya sistem yang lebih teratur dan saling menguntungkan. Waktu itu, kebutuhan transportasi publik di Jakarta makin besar. Masyarakat butuh angkutan yang murah, praktis, dan bisa menjangkau wilayah-wilayah kecil yang belum dilalui bus besar seperti PPD. Ciri khas Kopaja warna khas, hijau dan putih, versi awal. Kapasitas, biasanya 20-30 penumpang duduk, tapi yang berdiri, tergantung keberanian dan niat hidup jenis mobil. Sasis yang dipakai umumnya dari Mitsubishi, Isuzu, atau Mercedes-Benz yang sudah dimodifikasi jadi bodi minibus. Gaya berkendara Kopaja terkenal dengan gaya mengemudinya yang ekspresif. Nyalip di segala cuaca, ngetem di sembarang tempat, klaksonnya punya efek menyadarkan orang dari lamunan. Jalur operasi Kopaja punya banyak trayek. Contohnya P20, Lebak Bulus, Senen S 66, Blok M, Kampung Melayu B86, Ragunan, Grogol, dan masih banyak lagi trayek lain yang menghubungkan berbagai titik penting di Jakarta. Puncak popularitas tahun 1980-an sampai 2000 bisa dibilang masa keemasan Kopaja.
Hampir semua orang Jakarta pasti pernah naik Kopaja, entah itu ke sekolah, kantor, atau sekadar numpang angin. Waktu itu, Kopaja jadi tulang punggung transportasi ibu kota, bersaing sama Metro Mini dan Mikrolet. Masa menurun. Seiring waktu, mulai tahun 2010-an, muncul Transjakarta dengan bus AC dan halte resmi. Ojek online makin menjamur. Standar emisi dan keselamatan makin ketat. Kopaja mulai dianggap tidak lagi layak karena banyak armadanya tua dan tidak memenuhi standar. Pemerintah sempat mencoba revitalisasi Kopaja dengan model baru, bus medium AC warna putih hijau yang lebih modern. Tapi tetap aja banyak Kopaja versi lama yang masih beroperasi secara semi-liar, sampai akhirnya makin dikurangi jumlahnya. Status. Sekarang sekitar 2017 ke atas, Kopaja mulai banyak yang tidak beroperasi lagi. Sebagian pengemudi dan armadanya dialihkan ke Transjakarta dalam program bus pengumpan feeder. Kopaja klasik pun makin jarang terlihat. Warisan Kopaja. Meskipun sudah hampir punah, Kopaja tetap hidup di ingatan warga Jakarta. Jadi simbol nostalgia, budaya transportasi rakyat.